Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali dalam pembacaan cerita silat Wiro Sableng. Kali ini dalam serial keempat yang berjudul Keris Tumbal Wilayuda bagian pertama. Selamat mendengarkan. Suara beradunya berbagai macam senjata, suara bentakan garang ganas yang menggeledek di berbagai penjuru, suara pekik jerit kematian serta suara mereka yang merintih dalam keadaan terluka parah dan menjelang meregang nyawa, semuanya menjadi satu menimbulkan suasana maut yang menggigitkan. Di mana-mana darah membanjir, di mana-mana bertebaran sosok-sosok tubuh tanpa nyawa. Bau anyir darah menyesakkan nafas, menggerindingkan bulu roma. Pertempuran itu berjalan terus, korban semakin banyak yang bergelimpangan, mati dalam cara berbagai rupa. Ada yang terbabat putus batang lehernya. Ada yang robek besar perutnya sampai ususnya menjela-jela. Kepala yang hampir terbelah, kepala yang pecah, dada yang tertancap tombak. Kutungan-kutungan tangan serta kaki. Di dalam istana keadaan lebih mengerikan lagi. Mereka yang masih setia dan berjuang mempertahankan tahta kerajaan, yang tak mau menyerah kepada kaum pemberontak meski jumlah mereka semakin sedikit, terpaksa menemui kematian, gugur dimakan senjata lawan. Istana yang pagi tadi masih diliputi suasana ketenangan dan keindahan, kini tak beda seperti suasana dalam neraka. Mayat dan darah kelihatan di mana-mana. Pekik jerit kematian tiada kunjung henti. Perabotan istana yang serba mewah porak-poranda. Pihak yang bertahan semakin terdesak. Agaknya dalam waktu sebentar lagi mereka akan tersapu rata dengan lantai yang dulu licin berkilat tapi kini dibanjiri oleh darah. Seorang laki-laki berbadan kekar dan berkumis melintang berteriak kepada Wira Sidolepen dan Braja Paksi agar mereka menyerah. Braja Paksi yang merupakan kepala bala tentara Banten balas membentak, bahwa meski nyawanya lepas dari tubuh, ia tidak akan pernah menyerah terhadap pemberontak. Laki-laki yang berkumis melintang yang bernama Parit Wulung itu tertawa bergelak, sebelumnya dia adalah perwira pembantu atau wakil kepala bala tentara Banten, tapi hari itu telah tersesat dan memberontak terhadap kerajaan. Ia berkata kepada Braja Paksi, mengingat hubungan mereka sebagai ipar, ia masih mau menyelamatkan nyawanya jika Braja Paksi mau menyerah. Tapi jika Braja Paksi tetap keras kepala, maka jangan menyesal jika ia akan membunuhnya. Parit Wulung menerjang dengan ganas, pedangnya menyambar mengirimkan satu serangan yang cepat dan dahsyat. Tapi dengan hebat pula Braja Paksi menangkis dengan pedangnya pula. Tangan Parit Wulung tergetar hebat. Dia mundur selangkah, namun lawan segera menyusul dengan dua rangkai serangan berantai yang membuat gembong pemberontak ini terdesak ke tiang besar di ujung kanan. Sebagai kepala bala tentara Banten maka ilmu silat dan kesaktian Braja Paksi lebih tinggi dari wakilnya yang memberontak itu. Bagaimanapun cepat dan sebatnya Parit Wulung putar pedang, tetap saja dia tak bisa keluar dari serangan-serangan lawan, apalagi ketika dengan kalap Braja Paksi sertai serangan-serangan pedangnya dengan pukulan-pukulan tangan kosong. Namun itu tak berjalan lama. Seorang berbadan kate berselempang kain putih yang kulit mukanya sangat hitam dan berkilat, serta berambut aut-autan berkelebat ke muka. Tampangnya seperti singa. Ia berkata kepada Parit Wulung agar menyerahkan orang ini kepadanya. Melihat siapa yang berkata itu, maka Parit Wulung dengan tidak menunggu lebih lama segera keluar dari kalangan pertempuran. Resi Singoireng, memang dia pantas sekali untuk jadi korbanmu. Cepat rampaslah nyawanya. Manusia muka hitam berbadan kate yang bernama Resi Singoireng tertawa buruk. Tangan kanannya dihantamkan ke muka. Selarik sinar putih melesat ke arah kepala bala tentara Banten. Braja Paksi lompat 3 tombak ke atas. Lalu tubuhnya menukik ke bawah dan pedangnya berkelebat cepat sekali. Robeklah pakaian putih Singoireng. Maka marahlah Resi ini, didahului dengan bentakan keras. Tangan kiri Singoireng terangkat tinggi-tinggi ke atas dan kini berwarna hitam legam. Dalam kondisi demikian rupa, terdengar seseorang yang berteriak mengingatkan Braja Paksi, agar berhati-hati terhadap pukulan wesi item yang akan dikeluarkan Singoireng. Orang yang berteriak ini usianya sudah agak lanjut, namun gerakannya benar-benar tangguh dan cepat luar biasa. Dia adalah Wira Sidolepen, patih kerajaan Banten. Terkejutlah Braja Paksi mendengar teriakan peringatan itu. Seluruh tenaga dalam segera dikerahkannya. Pada saat tangan kiri Resi Singoireng turun dengan cepat ke bawah, maka sinar hitam menyambar ke muka. Dan di saat itu pula Braja Paksi melompat ke samping, putar pedang dan hantamkan tangan kiri ke depan. Namun meskipun berilmu tinggi, untuk saat itu Braja Paksi masih belum sanggup menerima pukulan wesi item lawan. Tubuhnya mencelat kena disambar sinar hitam,
terlempar ke dinding istana lalu terhampar di lantai penuh darah tanpa bisa berkutik lagi. Sekujur pakaian dan tubuhnya seketika hangus menghitam. Resi Singo Ireng tertawa senang. Melihat kematian Brajapaksi maka kalaplah Patih Wirasidolepen. Sekali dia menerjang, 3 prajurit pemberontak yang menyerangnya berpelantingan dengan tubuh patah. Sebagai patih kerajaan, tingkat kepandaian Wirasidolepen memang sudah sempurna dan hampir setingkat dengan Singo Ireng. Hanya beberapa saat maka tubuhnya sudah berada di hadapan resi itu. Wirasidolepen segera menyerang dengan ganas, pedangnya bergulung dengan sebat. Putaran pedang mengeluarkan angin bersiuran yang melanda tubuh resi Singo Ireng. Terkejutlah resi ini, cepat-cepat dia gerakkan badan berkelit. Tahu bahwa tingkat kepandaian lawan tidak berada di bawahnya maka Singo Ireng segera keluarkan pukulan Wesi Irengnya. Melihat lawan keluarkan ilmu yang ampuh itu, Wirasidolepen segera pindahkan pedang ke tangan kiri. Mulutnya komat kamit dan jari tangannya mendadak sontak berubah menjadi putih berkilau. Inilah ilmu pukulan mutiara penabur nyawa. Parit Wulung yang tahu kehebatan ilmu pukulan ini segera pergunakan ilmu menyusupkan suara memberi peringatan pada Singo Ireng. Mendengar peringatan ini, maka sang resi lipat gandakan tenaga dalamnya. 2 bentakan nyaring sama-sama terdengar menggeledek dari mulut Singo Ireng dan Wirasidolepen. Sinar hitam dan sinar putih berkiblat saling bertabrakan. Tubuh patih itu terlempar keras ke tiang istana. Ketika tubuh itu jatuh di lantai, tubuhnya berkelojotan seketika, lalu diam tak bergerak tanda nyawanya sudah lepas meninggalkan tubuh. Sambil gosok-gosok tangan kirinya, Singo Ireng putar kepala ke pintu di sampingnya. Di situ melangkah ke arahnya seorang berselempang kain biru. Mukanya coreng-moreng berbelang 3 yaitu hitam, kuning dan merah. Rambutnya tersisir licin ke belakang. Inilah dia Resi Macan Seta, kakak kandung Resi Singo Ireng. Kalau Singo Ireng memiliki tampang seperti singa, maka kakaknya sesuai dengan namanya, memiliki tampang persis seperti macan. Kau tak bakal kuat menerima pukulan mutiara penabur nyawa itu Singo Ireng, sekalipun kau pergunakan ilmu Wesi Item, sekurang-kurangnya kau akan terluka di dalam. Singo Ireng hanya tertawa buruk. Dia tak berkata apa-apa karena maklum bahwa ucapan kakaknya itu adalah betul. Dan diam-diam dia bersyukur karena Macan Seta telah menolongnya dengan pukulan sinar surya tenggelam tadi. Pada abad ke-15, kerajaan Demak diperintah oleh Baginda Trenggono. Di bawah Trenggono maka Demak mencapai puncak kejayaannya. Di masa itu pula adik perempuan Trenggono kawin dengan Fathahilah. Untuk meluaskan daerah perdagangan serta kekuasaan Demak, maka Trenggono merasa perlu untuk menduduki Banten. Maka pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fathahilah menyerbulah bala tentara Demak. Banten jatuh, pelabuhan Sunda Kelapa diduduki dan sebagai wakil Demak memerintahlah Fathahilah di Banten. Sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan bahwa Fathahilah bertindak sebagai wakil Trenggono atau wakil kerajaan Demak, karena luas lingkup kekuasaan serta pengaruh Fathahilah tak ubahnya seperti raja. Di samping itu, terlepas dari Demak, Fathahilah membentuk bala tentara tersendiri. Nama Fathahilah menjadi besar dan dihormati. Namun demikian kesetiaannya terhadap kerajaan induk yaitu Demak tetap seperti sedia kala. Sultan Hasanuddin dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan Banten, dibantu oleh penasihat utama seorang tua bijaksana bernama Mangkubumi Mitra, serta Patih Wirasidolepen. Di samping itu bantuan kepala bala tentara Banten yang bernama Brajapaksi patut pula disebutkan, karena segala sesuatu yang bersangkutan dengan keamanan dan keselamatan kerajaan terletak pada tanggung jawabnya sepenuhnya. Apalagi mengingat pada masa itu seringkali terjadi bentrokan-bentrokan dengan pihak Pajajaran. Brajapaksi tadinya adalah seorang prajurit biasa di kerajaan Demak. Tapi karena keberanian, kejujuran dan kepandaiannya maka dia menjadi orang kesayangan Fathahilah. Ketika Fathahilah pindah ke Banten, Brajapaksi ikut serta. Kemudian dia diangkat jadi kepala bala tentara Banten. Pangkat itu terus dijabatnya sampai pada suatu hari di mana dia terpaksa mengorbankan jiwanya sendiri, untuk keselamatan kerajaan dan demi kesetiaan pengabdiannya pada atasan. Saat itu, belum genap 1 bulan Hasanuddin yang muda belia dinobatkan sebagai Sultan atau Raja Banten. Baik Patih Wirasidolepen, maupun penasihat tua Mangkubumi Mitra serta kepala bala tentara Brajapaksi, ataupun Sultan sendiri, mereka tak satupun yang tahu kalau di dalam kerajaan saat itu terdapat musuh dalam selimut yang berbahaya, yang bergerak secara diam-diam. Dan siapa yang akan menyangka kalau musuh dalam selimut itu adalah Parit Wulung, perwira yang menjadi wakil langsung dari kepala bala tentara kerajaan.
Hubungan Parit Wulung dengan Braja Paksi bukan saja sebagai bawahan dengan atasan, tetapi juga sebagai ipar, karena adik perempuan Braja Paksi kawin dengan Parit Wulung. Tapi Parit Wulung telah tersesat. Lupa dia bahwa jabatan yang diperolehnya saat itu adalah berkat kebijaksanaan Braja Paksi. Lupa dia bahwa kerajaan yang telah memberi pangkat kedudukan serta kehormatan dan kehidupan mewah. Nafsu hendak berkuasa sendiri, nafsu hendak duduk di tahta kerajaan sebagai raja, telah merangsang segenap hati dan jiwa raganya. Dalam mencapai usahanya merebut tahta Kesultanan Banten itu, sudah barang tentu dia tak bisa bergerak sendiri. Di samping itu dia tahu pula, bahwa untuk mencari pengikut-pengikut dari kalangan pihak dalam, yaitu perwira-perwira dan menteri-menteri istana sangatlah tidak mungkin, karena semua perwira dan menteri tersebut, apalagi Patiwira Sidolepen sangatlah setia kepada kerajaan dan Sultan Hasanuddin. Karenanya, maka perwira pengkhianat itu pun mencari sekutu di luar Banten. Peluang yang sangat baik dilihatnya datang dari kerajaan tetangga yaitu Pajajaran. Beberapa perwira Pajajaran secara diam-diam ditemuinya, dan perwira-perwira itu sesudah diberikan janji yang muluk-muluk, akhirnya bersedia mengirimkan ratusan prajurit untuk membantu pemberontakan, bila saatnya sudah tiba kelak. Ratusan prajurit masih belum dirasa mencukupi bagi Parit Wulung. Pengkhianat ini kemudian mendatangi seorang sakti, yaitu Resi Singo Ireng yang berdiam di pantai selatan. Resi ini bukan saja mau membantu maksud busuk Parit Wulung, karena dijanjikan akan dilimpahkan harta kekayaan yang tiada terkira banyaknya, tapi juga mengikut sertakan kakak kandungnya yang juga seorang resi, yaitu Resi Macan Seta yang diam di Teluk Kelelawar. Tokoh silat ini baru saja membentuk satu partai silat yang dinamainya Partai Api Selatan. Meski keduanya adalah resi, namun mereka telah terperangkap oleh kesenangan duniawi, sehingga masuk ke dalam golongan hitam. Pada hari yang telah ditentukan, maka pecahlah pemberontakan untuk menggulingkan kerajaan itu. Ratusan pasukan dari Pajajaran menyerbu. Pertempuran hebat terjadi di seantero kota raja, dan yang paling hebat adalah sekitar halaman istana. Sebentar saja kaum pemberontak sudah membobolkan pertahanan Banten. Istana dikepung, prajurit-prajurit pemberontak di bawah pimpinan Parit Wulung, Singo Ireng dan Macan Seta menyerbu ke dalam istana. Menteri-menteri dan orang-orang cerdik pandai yang terkurung dan tak dapat diselamatkan, semuanya menemui ajal di Pancung secara kejam. Kepala Bala Tentara Banten, Patiwira Sidolepen dan beberapa orang penting lainnya, turut serta menjadi korban keganasan kaum pemberontak itu. Banten jatuh sebelum hari rembang petang. Prajurit-prajurit Banten yang masih hidup dan terpaksa menyerah, bersama-sama rakyat disuruh membersihkan semua mayat-mayat yang bergeletakan di setiap pelosok. Sedangkan di satu ruangan dalam Istana Banten, terjadi pertemuan penting. Pertemuan penting ini diketuai oleh Parit Wulung. Yang hadir ialah Resi Singo Ireng, Resi Macan Seta, Karma Dipa dan Juana Suta. Kedua orang terakhir ini adalah perwira-perwira Pajajaran sekutu Parit Wulung. Parit Wulung berkata, "Kalian lihat sendiri, berkat kerjasama kita maka apa yang kita rencanakan telah berhasil. Kini Banten adalah milik kita bersama. Namun ada beberapa hal yang mengecewakan dilaporkan oleh seorang perwira penghubung pihak kita. Sultan Hasanuddin lenyap tak diketahui kemana perginya. Kemungkinan besar bersama penasihat tua Mangkubumi Mintra, karena orang tua ini pun tak diketahui di mana dia berada saat ini." Sampai di situ maka Karma Dipa buka suara. Kalau mereka hendak melarikan diri dari Banten adalah mustahil. Seluruh perbatasan dijaga ketat oleh prajurit-prajurit kita. Itu betul sekali, jawab Parit Wulung. Di samping orang-orang kita terus melakukan penyelidikan atas jejak kedua orang itu, maka kita juga telah menangkap 3 orang yang diduga keras mengetahui di mana bersembunyinya Sultan. Parit Wulung memerintahkan kepada seorang pengawal untuk membawa seorang pembantu rumah tangga yang bernama Said Ulon. Sesaat kemudian pengawal itu kembali bersama seorang laki-laki tua berambut putih. Dialah Said Ulon, kepala rumah tangga istana. Parit Wulung kemudian bertanya kepada Said Ulon untuk memberitahu tempat persembunyian sang sultan. Orang tua itu memandang ke muka sebentar, hatinya geram sekali melihat tampang Parit Wulung. 2 orang anaknya telah menjadi korban akibat pemberontakan manusia itu. Seperti hendak ditelannya bulat-bulat tubuh Parit Wulung saat ini. Kedua tangannya berusaha melepaskan ikatan tali tapi tak berhasil. Melihat ini Parit Wulung segera berkata, "Jangan khawatir, kau akan kulepaskan dan kujamin keselamatanmu bila memberi keterangan di mana Sultan berada." Said Ulon berkata, ia mengetahui di mana Sultan berada, kemudian ia pun melangkah mendekati Parit Wulung,
Seperti hendak mengatakan sesuatu kepada Parit Wulung, begitu dirinya dekat sekali dengan Parit Wulung, seketika ia meludahi wajah tersebut, kemudian sambil melangkah mundur ia pun tertawa puas. Marahlah Parit Wulung. Kemudian sekali tangannya bergerak, maka putuslah leher Said Ulon terkena tebasan pedang Parit Wulung. Kepala ini menggelinding sampai ke pintu, dan darah pun muncrat membasahi permadani-permadani di ruangan itu. Resi Macan Seta tertawa mengekeh melihat peristiwa itu. Karma Dipa berkata seharusnya orang itu jangan langsung dibunuh, tapi bisa kita siksa dulu sampai ia mau mengatakan di mana adanya Sultan Hasanuddin. Parit Wulung tak menjawab. Noda darah di pedangnya disapukannya ke pakaian Said Ulon lalu dimasukkannya ke dalam sarungnya kembali. Kemudian Parit Wulung memerintahkan pengawal untuk membawa masuk seorang tukang kuda istana. Tak lama kemudian pengawal membawa masuk seorang pemuda bermuka pucat pasi bernama Siman Konet. Baik Parit Wulung maupun pemuda ini sebelumnya sudah saling mengenal. Pemuda ini merintih kesakitan, bila rasa sakit sudah tak tertahankan lagi, maka mulailah dia menjerit-jerit setinggi langit. Betapa mengerikan suara jeritan itu terdengarnya, meskipun keringat dingin sudah membasahi seluruh tubuh Siman Konet. Namun pemuda ini tetap berkeras hati tak mau buka mulut memberikan keterangan. Dengan kesal, sang resi menekan telapak tangannya dengan keras ke batok kepala si pemuda tukang kuda. Asap mengepul dari telapak tangan laki-laki sakti itu. Jeritan Siman Konet terdengar semakin keras dan berubah menjadi suara rangan. Dari telinga, mata dan dari lubang hidung serta mulutnya mengalir darah kental. Kedua lututnya terlipat dan sesaat kemudian tubuh pemuda itu terhempas ke lantai tanpa nyawa. Dan Parit Wulung berseru kembali kepada pengawal, maka tawanan yang ketiga pun dibawa masuk. Tawanan ini ternyata seorang perempuan muda berparas rupawan. Begitu dia masuk ke ruangan itu maka menjeritlah dia. Kedua tangannya yang tidak terikat dipakai untuk menutupi muka dan matanya. Kengerian membuat tubuhnya gemetar, ketika menyaksikan kepala dan tubuh Said Ulon serta tubuh Siman Komet. Resi Singo Ireng menunda anggur yang hendak disuapkannya ke dalam mulut. Matanya menjalari si perempuan muda mulai dari ujung rambut sampai ke kaki. Yang satu ini tak boleh dibunuh Parit Wulung. Dia cukup pantas untuk jadi peliharaanku, kata resi bertampang singa itu. Parit Wulung tak menghiraukan ucapan itu. Dia berkata pada si perempuan muda agar jangan takut dan tak usah khawatir, karena ia tak akan menyakitinya. Tapi perempuan ini terus saja berteriak dan meminta Parit Wulung agar melepaskannya. Ternyata perempuan muda itu yang bernama Suri Intan adalah istri Braja Paksi, kepala bala tentara Banten yang telah gugur dalam pertempuran. Karena adik Braja Paksi kawin dengan Parit Wulung, maka dengan sendirinya antara Parit Wulung dengan Suri Intan terdapat hubungan keluarga yang dekat. Parit Wulung coba tersenyum mendengar ucapan perempuan itu. Ia pun mempertanyakan hal yang sama kepada Suri Intan, mengenai keberadaan Sultan Hasanuddin dan Mangkubumi Mintra. Si perempuan tiada peduli dengan pertanyaan itu. Keluarkan aku dari sini, teriaknya. Dewiku manis, kata Singo Ireng mengetengahi. Kau akan keluar dari sini, aku yang akan bawa kau dan kita berdua akan senang-senang di tempatku di pantai utara. Tapi apa salahnya sebelum pergi kau berikan keterangan tentang apa yang kau ketahui mengenai Sultan? Aku tidak tahu apa-apa mengenai Sultan. Yang aku tahu ialah bahwa kalian semua manusia-manusia pengkhianat terkutuk. Balasan Tuhan akan datang kelak atas diri kalian. Bicaramu hebat sekali manisku, kata Singo Ireng. Dia berdiri dari kursinya. Sambil melangkah mendekati Suri Intan dia meneruskan, aku suka pada perempuan yang pandai bicara. Dia berdiri 2 langkah di hadapan Suri Intan. Bola matanya berkilat-kilat memandangi perempuan berparas rupawan itu. Lalu dia berpaling pada Parit Wulung. Aku yakin betul perempuan ini pasti tidak dusta dengan keterangannya, dia tak tahu apa-apa tentang Sultan. Parit Wulung, biar aku minta diri saja lebih dulu untuk membawa dia ke kamar sebelah. Singo Ireng, jangan ribut soal lampiaskan nafsu saja. Kita harus cari dulu Sultan Hasanuddin sampai dapat. Yang bicara ini adalah Macan Seta, kakak Singo Ireng. Namun tanpa pedulikan omongan orang, Singo Ireng terus melangkah dan mencekal tangan Suri Intan. Perempuan ini hanya bisa menjerit dan meronta-ronta. Entah cekalan Singo Ireng yang agak kurang kuat, atau karena Suri Intan yang meronta sangat keras, maka perempuan itu berhasil melepaskan diri dari cekalan Singo Ireng. Kemudian secepatnya dia lari ke pintu, tapi nyatanya pintu itu dikunci dari luar oleh pengawal. Sementara itu Suri Intan melihat Singo Ireng mendatanginya dengan menyeringai, dan bola mata berkilat-kilat sedang hidung kembang kempis. Tahu akan nasib yang akan menimpanya,
maka seketika Suri Intan melompat ke samping dan membenturkan kepalanya ke dinding ruangan. Semua orang yang ada di ruangan itu sudah biasa dengan segala macam pemandangan maut, sudah biasa melihat kematian manusia. Tapi mendengar suara beradunya kepala perempuan itu dengan dinding yang keras, menyaksikan bagaimana kemudian Suri Intan terkapar di lantai dengan kepala rengkah berlumuran darah, semuanya sama menjadi merinding bulu tengkuknya. Suasana di ruangan itu seperti di pekuburan sunyinya. Setelah semua mayat dan darah yang berceceran di lantai dibersihkan, mereka semua kembali berkumpul untuk membahas masalah penting. Masalah ini menyangkut hilangnya Sultan Hasanuddin beserta penasehatnya, dan besar kemungkinan, salah seorang dari merekalah yang sudah membawa keris tumbal Wilayuda. Tanpa adanya keris pusaka itu, maka penobatan Parit Wulung sebagai Raja Banten menjadi tidak sah, dan tidak akan diakui oleh rakyat Banten. Singkat cerita, Parit Wulung meminta bantuan kepada kedua resi itu untuk membantunya menemukan keris pusaka tersebut, tentunya dengan iming-iming imbalan yang tidak terkirakan. Tak terasa sudah 3 hari berlalu semenjak pemberontakan Parit Wulung, suasana di kota raja terlihat sibuk oleh lalu lalang bala tentara dari pihak pemberontak yang berkeliling dan berjaga di setiap perbatasan. Setiap orang yang keluar masuk tak lepas dari pemeriksaan para penjaga tersebut. Pagi itu terlihatlah 2 orang berjalan kaki, yang satu sudah tua dan bungkuk, sedang yang satu lagi masih muda. Keduanya mengenakan pakaian bertambal-tambal serta kotor. Kulit badan dan muka mereka pun coreng-moreng dan rambut aut-autan. Dari keadaan kedua orang ini, sepintas saja orang segera berkesimpulan bahwa mereka adalah pengemis. Dan setiap orang yang berpapasan dengan mereka tentu saja tak akan ada yang mau ambil peduli. Namun siapa sangka kalau kedua orang ini adalah 2 orang penting yang tengah dicari oleh Parit Wulung. Yang tua adalah penasehat istana yaitu Mangkubumi Mintra, sedang yang masih sangat muda tiada lain daripada Sultan Banten sendiri yakni Hasanuddin. Sewaktu meletusnya pemberontakan, dan ketika istana sudah dikepung, dengan melalui jalan rahasia kedua orang ini telah berhasil menyelamatkan diri. Dan bukan keselamatan mereka saja yang penting, tapi keduanya juga berhasil menyelamatkan keris pusaka tumbal kerajaan yaitu keris tumbal Wilayuda, keris yang menjadi lambang dan ketentuan bahwa siapa pemiliknya maka dialah pewaris syah dari takhta kerajaan Banten. Dan juga keris inilah yang paling dicari-cari oleh Parit Wulung. Dengan menyamar sebagai pengemis, kedua orang itu meninggalkan kota raja. Mereka berhasil melewati pintu gerbang kota raja tanpa halangan sesuatu apa, meski pintu gerbang itu dijaga ketat oleh 20 orang prajurit. Si orang tua Mangkubumi Mintra menarik nafas lega, demikian juga Sultan. Namun penasehat tua ini kemudian mengingatkan kepada Sultan, bahwa saat itu mereka masih belum bisa dikatakan selamat. Jika sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, ia meminta agar Sultan segera pergi menyelamatkan diri, dan meminta bantuan kepada keluarganya yaitu Wirya Pranata di ujung kulon. Sang Sultan hanya bisa mengangguk pelan, ia pun berharap mereka berdua bisa keluar dengan selamat. Akhirnya mereka sampai di perbatasan. Di sepanjang perbatasan ini, dijumpai prajurit yang mengawal semakin banyak. Keduanya diperiksa oleh beberapa orang prajurit dan menggeledah barang-barang bawaannya. Untunglah Sultan Hasanuddin telah menyembunyikan keris tumbal Wilayuda di dalam lipatan pakaian yang dikenakannya saat itu. Dan kedua orang ini pun selamat pula dari pemeriksaan. Segera mereka bergegas menjauhi perbatasan. Tapi baru saja pergi beberapa langkah, maka muncullah serombongan pasukan berkuda. Seorang perwira pemberontak lambaikan tangan memberi isyarat berhenti pada anak-anak buahnya. Perwira ini membawa kudanya ke hadapan kedua orang tersebut. Dengan membentak kasar ia bertanya kepada kedua pengemis itu. Dan keluarlah jawaban dari mulut pengemis tua itu dengan tutur bahasa yang sangat sopan. Mendengar jawaban yang penuh hormat dan mempergunakan tutur bahasa yang halus dari orang tua tersebut, membuat sang perwira menjadi curiga. Terlebih ketika matanya yang tajam memperhatikan jari-jari sepasang tangan kedua pengemis itu yang sangat halus, tidak seperti jari tangan pengemis pada umumnya. Akhirnya perwira ini memerintahkan untuk menangkap kedua pengemis tersebut. Mangkubumi Mintra yang tahu bahwa penyamaran mereka telah terbongkar, tanpa membuang waktu ia segera maju, dan dari balik pakaian pengemisnya dikeluarkannya sebilah pedang, kemudian segera menyerang si perwira. Perwira itu sabatkan pedangnya ke kepala Mangkubumi Mintra. Si orang tua membentak nyaring dan mundur beberapa langkah, sementara 6 prajurit lainnya begitu cabut pedang masing-masing segera pula menyerbu. Mangkubumi Mintra putar pedang dengan deras. Sinar pedang bergulung-gulung dan membabat pedang para prajurit. Waktu pedangnya beradu dengan pedang para prajurit, hal itu tidak menjadi masalah baginya,
tapi ketika membentur senjata sang perwira maka terkejutlah orang tua itu. Tangannya tergetar keras dan panas. Mangkubumi Mintra mengeluh. Nyatanya sang perwira mempunyai kepandaian lebih tinggi darinya. Maka berserulah Mangkubumi pada Sultan Hasanuddin untuk segera melarikan diri, sementara ia akan menahan para prajurit. Seorang prajurit yang mengurung menjerit keras dengan dada robek dimakan ujung pedang. Melihat hal ini sang perwira melompat dari kudanya, dan dengan cepat mengirimkan serangan ganas. Pedangnya menderu memapas ke arah batang leher Mangkubumi Mintra. Di saat itu si orang tua sedang menangkis serangan seorang prajurit. Tangkisan ini terpaksa dibatalkannya dengan melompat, dan sebagai gantinya pedangnya diputar untuk menangkis pedang si perwira. Tapi si perwira rupanya memiliki ilmu pedang dari cabang pantai selatan yang terkenal tangguh, karena dengan tak terduga dan sangat cepat sekali serangan yang tadi merupakan satu tebasan, dengan tiba-tiba sekali berubah menjadi satu tusukan tajam dan cepat. Si perwira tertawa mengekeh. Itulah jurus mematikan dari ilmu pedang yang dianutnya, yang dinamakan jurus menebas gunung menusuk bukit. Tentu saja tangkisan Mangkubumi Mintra tidak mempunyai arti apa-apa. Orang tua ini cepat rubah posisi senjatanya namun sia-sia, karena ujung pedang lawan lebih dahulu menghunjam di dadanya. Maka terdengarlah keluhan mengerikan dari tenggorokan orang tua malang itu. Di saat itu, Sultan Hasanuddin sudah berhasil keluar dari kurungan para prajurit pemberontak, meskipun hatinya berat namun dia terpaksa melarikan diri. Bukan saja untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi juga menyelamatkan keris pusaka tumbal Wilayuda, demi untuk menegakkan kembali kerajaan Banten. Namun sewaktu telinganya mendengar keluhan Mangkubumi Mintra, Sultan hentikan lari dan putar badan. Maka naik pitamlah dia ketika menyaksikan bagaimana orang tua itu tersungkur di tanah bermandikan darah. Kini ia pun bertekad untuk mengadu jiwa dengan para pemberontak tersebut. Sultan Hasanuddin segera menyerbu, namun belum lagi dia sempat melancarkan serangan, maka terdengarlah suara mengaung seperti suara tawon. 6 benda putih aneh berbentuk bintang yang berkilauan melesat sangat cepat ke arah para pemberontak. 5 prajurit pemberontak coba hindarkan diri atau menangkis benda itu namun tiada ampun. Kelimanya menjerit keras, tubuh mereka roboh dan kelojotan seketika lalu kaku tegang tak bernyawa. Perwira pemberontak dalam terkejutnya secepat kilat pergunakan pedang untuk menangkis benda bintang berkilau itu. Tampang perwira itu tiba-tiba menjadi pucat. Pedangnya memang bisa membuat mental benda maut yang menyerangnya namun senjatanya sendiri patah dua dihantam benda tersebut. Baik sang perwira maupun Sultan Hasanuddin serentak putar kepala ke arah atas pohon besar dari arah mana datangnya senjata-senjata rahasia tadi. Sang perwira membentak garang dan memerintahkan si penyerang di atas pohon untuk turun. Sebagai jawaban terdengar suara tertawa bergelak, sesaat kemudian sesosok tubuh dengan entengnya melayang turun ke tanah dari atas pohon besar itu. Nyatanya dia adalah seorang pemuda bertampang keren dan berambut gondrong. Umurnya mungkin sebaya dengan Sultan sendiri. Saat itu bajunya tiada terkancing dan angin yang bertiup agak kencang menyibakkan baju putihnya, sehingga jelaslah kelihatan angka 212 tertera di dada kanannya. Melihat si pemuda ini menghadapinya dengan tertawa mengejek demikian rupa, maka membentaklah perwira tadi. Namun pada saat ia hendak berbicara, tiba-tiba keluar suara tercekik dari tenggorokannya, dan dari mulutnya keluar darah segar. Tanpa ia mampu melihat gerakan si pemuda yang melemparkan senjata rahasia berbentuk bintang dan tepat masuk ke dalam mulutnya. Akhirnya perwira ini pun tewas menyusul anak-anak buahnya. Sultan Hasanuddin segera mendekati pendekar tersebut, namun ketika ia hendak berbicara, pendekar itu memberi isyarat dengan tangannya, dan selanjutnya melangkah cepat ke hadapan Mangkubumi Mintra. Orang tua ini terlihat masih bernafas dan dari mulutnya keluar suara seperti hendak mengatakan sesuatu. Mangkubumi Mintra melirik pada Wiro Sableng, ketika matanya melihat Sultan, ia hanya tersenyum lemah. Ia berkata jika kerajaan Banten akan bisa ditegakkan kembali di tangan Sultan, kemudian ia berkata pada Wiro Sableng. Ia akan berterima kasih sekali dan merasa bahagia, jika pendekar itu mau membantu Sultan dalam merebut kembali kerajaan dari kekuasaan kaum pemberontak. Jika Sultan bisa mendapatkan kerajaannya kembali, maka Banten akan sangat berhutang budi kepada sang pendekar. Pendekar 212 coba tersenyum. Dia tahu bahwa keadaan orang tua itu tak mungkin lagi untuk ditolong. Wiro merasa menyesal terhadap orang tua itu, karena ia tidak bisa menolongnya. Mangkubumi hanya tersenyum, dirinya yang sudah rongsokan ini tak perlu dikhawatirkan, ia merasa cukup senang menemui kematian dengan cara seperti ini. Dirinya gembira karena di saat menjelang kematiannya ini,
ia telah dapat melihat sinar terang bahwa Banten pasti akan kembali kepada pewarisnya yang syah. Mangkubumi memutar matanya pada Sultan Hasanuddin. Mulutnya terbuka untuk mengatakan sesuatu namun malaikat maut meminta nyawanya lebih dahulu. Air mata menggenang di kedua mata Sultan Hasanuddin. Digigitnya bibir sendiri untuk menahan keluarnya suara isakan. Tiba-tiba Wiro Sableng memutar kepalanya ke jurusan timur. Pendengarannya yang tajam dapat mendengar banyak langkah yang sedang menuju ke tempat itu. Beberapa saat sebelum seorang penunggang kuda berselempang kain putih bermuka hitam dan diikuti oleh banyak prajurit sampai ke tempat tersebut, Wiro kemudian berkata kepada Sultan agar segera tinggalkan tempat itu, namun Sultan menolak pergi karena ia bukan seorang pengecut. Wiro berkata bahwa ini bukanlah soal masalah pengecut, tapi keselamatan Sultan dan juga keris tumbal Wilayuda yang berada di tangannya adalah yang paling penting. Tentu saja Sultan Hasanuddin menjadi terkejut mendengar ucapan pendekar itu. Sewaktu pertama kali pemuda itu memanggilnya dengan sebutan Sultan, dia telah terkejut, dan kini bahkan dia mengetahui pula bahwa keris tumbal Wilayuda berada di tangannya. Sementara itu rombongan penunggang kuda semakin dekat. Wiro berkata kembali agar Sultan segera pergi sebelum terlambat. Soal jenazah orang tua tersebut, ia yang akan mengurusnya. Akhirnya Sultan Hasanuddin terpaksa menuruti perkataan Wiro dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Begitu dia lenyap di balik semak-semak, maka 20 prajurit pemberontak di bawah pimpinan si muka hitam sampai di tempat itu. Sekali memberi perintah, maka para prajurit segera menyebar. Dan pendekar kapak maut naga geni 212, kini terkurung di tengah lingkaran 20 prajurit bersenjata lengkap di bawah pimpinan Singo Ireng.